Terkadang dalam hidup terlalu banyak hal yang kita inginkan, hingga pada akhirnya kita terlena dan lupa pada tujuan kita yang sesungguhnya. Tapi itulah hidup, akan selalu banyak keinginan yang datang. Meski pada akhirnya kita akan sampai pada tujuan yang sama. Pendakian di Gunung Bawakaraeng sudah lama saya rencanakan. Bahkan jauh sebelum saya mendaki di atap tertinggi tanah Sulawesi, Gunung Latimojong. Banyak hal yang menghambat rencana pendakian saya di gunung ini. Selain karena saya belum siap secara fisik, yang paling penting, gunung ini bisa dibilang gunung yang penuh misteri di tanah Sulawesi. Oke, ini kita sudah sampai di daerah Malino, tapi ini kita beli mantel. Ini kondisi Malino sekarang berkabut, hujan ya. Kita baru sampai, kemudian hujan. Sekarang sekitar jam 2 siang. Kita rencana mau TW daerah Lembana, parkir motor dan naik ke atas. Hampir 2 jam lebih perjalanan kami sempat terhenti. Terkadang kami berpikir untuk kembali ke rumah. Menunggu hujan yang tak kunjung reda, dalam hati saya berkata, tak perlu dikeluhkan. Kalau hari ini tak bisa mendaki, kan masih ada hari esok. Ini kita sudah sampai di desa Lembana, dan sekarang ini cuacanya lagi berkabut ya. Tapi ini kita mau dulu, sambil nunggu teman, kita berkemas-kemas dulu, parkir motor di rumah warga. Ini rumahnya Tata ya, yang pernah kita tinggali dulu pas kita mendaki di Puncak Talung. Ini sekarang daerah Sulawesi Selatan, daerah Malino sudah jam 4 sore. Tapi ini masih lumayan kabutnya. Tadi di sana banyak sekali para pendaki juga mau nanjak, tapi kita lihat mereka memilih untuk tinggal dulu karena ini cuacanya nggak menentu guys ya. Kita lihat kabut. Sekarang mutar jika mutar naik ke mana anu sini naik ke mana anjir ya lopo kompas kita naik nau ke mana naik mo naik tapi ada begini Jalanannya tadi. iya jangan jadi kalau turun baik Kalau naik setengah mati. kalau naik setengah mati jadi Malam ini kita menginap di Lembana dulu karena tadi sampai jam 5 sore itu hujan di daerah Lembana ini, daerah Malino. Jadi kita putuskan untuk menginap dulu di daerah desa Lembana. Besok pagi kita baru rest pendakian, mudah-mudahan nggak hujan lagi. Oke. Setelah berbincang panjang dengan beberapa tokoh di desa Lembana, Tata menyarankan pada kami untuk tetap menginap malam ini di rumahnya dan melanjutkan pendakian kami di besok harinya. Kini mentari terlihat cerah, berbeda dengan hari yang kemarin. Dari awal perjalanan menuju daerah Malino, dari siang hari sampai sore hari, tak ada tanda-tanda akan cerah sinar matahari di desa Lembana. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, kami pun langsung bergegas, bersiap dan berdoa. Mudah-mudahan pendakian di Gunung Bawakaraeng kali ini tak akan ada lagi hambatan hingga kami sampai di summit dan kembali ke desa Lembana. Sekitar jam 8 daerah Lembana. Ini kita baru memulai perjalanan ke pos pendakian. Coba kali ini karena beberapa teman tidak jadi saya hari ini cuma berdua ke Bawakaraeng. Tapi tadi malam sudah banyak teman-teman yang berangkat duluan. Jadi saya sama teman saya Morbe, bro,
Aman-aman. Oke, sekitar 15 menit kita jalan kaki. Dan kita sudah sampai di ini aliran sungai. Dan kita ini mau trek menuju pos bayangan. Setelah itu di pos 1 mungkin kita sebat, baru kita lanjut pos 2. Tak lama setelah kami meninggalkan hutan pinus Lembana, tibalah kami saatnya di hutan rimba. Setelah beberapa menit kami melintas di hutan yang lumayan cukup rapat, kami kembali melintas di jalur yang cukup terbuka. Saya lihat hanya ada beberapa pohon tinggi yang menjulang, tapi jalur ini didominasi oleh tumbuhan pakis hingga di pos 1. Setelah kita melewati pos bayangan, itu banyak sekali bonus sampai di pos 1 nanti ya. Nggak tahu kalau setelah pos 1 apakah masih banyak bonus atau bagaimana. Karena itu hari saya kan pernah mendaki di sini, cuma itu hari saya nggak ke Gunung Bawakaraeng, nggak ke puncaknya, kita ke Puncak Talu yang belok kanan nanti ya, yang arah ke Ramak itu. Oke, ini jalanan lumayan cukup licin karena tadi malam memang yang dari kemarin hujan sampai tadi malam. Jadi kita terhambat di pendakian dan kita terpaksa bermalam di Lembana. Oke, kita lanjut lagi. Nanti kita istirahat di pos 1. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Oke, sampai siapa nama tak? Dodi, Tommy, Tommy, Fadli, Fadli, Isra. Zuhri. Oke, ini kita sudah di pos 1. Tadi kita bertemu beberapa teman pendaki juga. Dan ini kita sudah berada di ketinggian 1718 mdpl, lumayan cukup tinggi. Jadi pendakian di Bawakaraeng itu kan daerah Malinus sudah agak lumayan cukup tinggi. Jadi kita mungkin mendaki sekitar sisa 1200-an tadi, 1200 mdpl baru sampai puncak. Tapi karena untuk menuju Bawakaraeng itu katanya kita harus melewati beberapa bukit, makanya perjalanannya lumayan cukup agak lama ya. Sebenarnya seandainya langsung start dari kaki Gunung Bawakaraeng nggak terlalu lama, tapi ini kan kita harus melewati beberapa lembah dan beberapa pegunungan atau bukit, jadi agak lama. Kita habiskan dulu 1 batang baru kita lanjut lagi. Bosku, bagaimana bosku? Aman negara. Aman negara. Meski cuaca hari ini terbilang cerah, tapi tetap saja langkah kami tak bisa lebih cepat dalam melangkah. Sisa hujan yang dari kemarin siang hingga tadi malam tak cepat meresap di jalur pendakian ini, sehingga saya harus tetap waspada dalam melangkah. Jalur dari pos 1 menuju pos 2 ini lumayan cukup terbuka. Jalur ini masih didominasi oleh tumbuhan pakis dan beberapa tumbuhan yang berduri. Jalur ini mirip dengan pendakian pas ketika kita melewati hutan pinus Lembana menuju pos 1. Oke, sekitar 25 menit dari pos 1. Ini kita sudah sampai di pos 2. Di trek jalur pos 1 menuju pos 2 itu lumayan cukup sedikit menanjak dan didominasi oleh pohon pakis ya, atau tumbuhan pakis. Ini kita sekarang sudah berada di pos 2. Pos 2 Bawakaraeng. Kita isi air dulu karena katanya di perjalanan menuju puncak itu nanti di pos 5 baru ada mata air. Kebetulan sini banyak mata airnya. Kita ambil air dulu sini. Sini sudah banyak pohon berlumut ya, pohon lumut. Dan kebetulan di sini ada teman juga yang camp. Itu teman kita Murube mau ambil air dari sana. What if I
lay down and I play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my night. Tak lama kami beristirahat di pos 2. Hanya singgah sebentar dan mengisi air untuk di perjalanan. Kami pun melanjutkan pendakian kami menuju pos 3. Oh iya, jarak dari pos 2 menuju pos 3 terbilang cukup dekat. Kita hanya butuh beberapa menit saja untuk sampai di pos 3. Sekitar kurang lebih 10 menit dari pos 2 kita sudah sampai di pos 3. Empty bawa kerang. Setelah kami meninggalkan pos 3, tibalah kami di hutan lumut yang pertama. Sepanjang jalur ini, saya melihat begitu banyak pohon yang tumbang, yang diselimuti oleh lumut tebal di sepanjang jalur ini. Oke, ini kita sudah masuk daerah hutan lumut juga. Katanya di depan sana masih banyak dan lebih rapat hutannya. Di sini banyak sekali pohon-pohon yang tumbang kayak begini. Ini pohon tumbang alami kayaknya, mungkin karena lumutnya terlalu tebal menempel. Jadi ada beberapa dahan pohon itu yang tumbang. Oke, kita cus lagi. Target kita pos 5 baru kita makan siang di sana. Oke, go. Jalur dari pos 3 menuju pos 4 lumayan cukup panjang. Pohon yang tinggi menjulang yang diselimuti oleh lumut sedikit menghalangi cahaya untuk masuk di jalur ini. Semakin saya melangkah memasuki hutan di jalur ini, semakin minim tanda menuju jalur. Kita sudah masuk lagi kembali ke hutan rimba, hutan lumut Bawah Karaeng. Ini hutannya sudah lumayan cukup rapat dari sini. Dan daerah sini itu banyak sekali percabangan-percabangan. Makanya saya nggak berani kalau saya nanjak daerah Bawah Karaeng lewat sama teman-teman yang pemula juga. Jadi saya sama Murbe yang sudah sering naik turun daerah Bawah Karaeng. Artinya pengalamannya sudah ada. Karena itu jalurnya banyak yang jalur-jalur bercabang ya. Oke, kita lanjut lagi. Sudah mulai lembab di daerah sini. Ini teman-teman. Ini kayak di tempat saya. Saya kan daerah pesisir ya. Ini mirip rumput laut. Ini dingin banget. Ini kita sudah masuk daerah hutan lumutnya. Sudah lembab semua. Oke, let's go. Saking rapatnya hutan ini, setidaknya hampir 2 jam kami keluar dari jalur yang sesungguhnya. Kami nyasar sebelum kami bertemu dengan 2 pendaki yang berasal dari Pulau Jawa. Ikatan tali pita sebagai petunjuk jalur di gunung ini saya lihat sangat minim. Semakin saya melangkah mencari jalur, tali pita itu pun selalu saja terhenti di dekat sungai pada jalur yang sama. Saat itu juga saya menyadari alasan Tata menahan saya untuk mendaki di malam hari di gunung ini. Yang katanya, sudah ada beberapa korban pendaki yang nyasar di jalur ini. Oke, kita sudah sampai di pos 4 Bawah Karaeng. Di pos 4. Di daerah sini nih ada salah satu kubur pendaki ya. Ini kita sudah ketinggian 1940 mdpl. Jadi sudah lumayan cukup. Ada beberapa dari mereka yang harus terpaksa mengakhiri pendakian mereka selamanya. Di pos 4 adalah salah satu bukti makam dari mereka pendaki terdahulu. Selamat jalan kawan, semoga engkau tenang di sana.